Halo Sobat Media Eduka, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal TKP anti-radikalisme. Soal-soal yang sering keluar dalam ujian CPNS. Yuk, kita simak soal berikut ini. Soal nomor 1. Anda seorang pegawai tetap di perusahaan swasta. Anda memiliki sahabat yang baik di tempat kerja tersebut. Sahabat Anda selalu ada ketika Anda membutuhkan bantuan. Pada suatu ketika anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendatangi perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan sahabat Anda. Ternyata, sahabat Anda masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus terorisme. Anda sebenarnya mengetahui keberadaannya. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda, walaupun hati Anda terasa berat mengatakannya. B. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda, agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. C. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda, karena ingin menjaga hubungan baik persahabatan Anda. D. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda, karena ingin menyadarkan sahabat Anda sendiri. E. Memberi informasi keberadaan sahabat Anda dengan terpaksa. Bahasan. Nah Sobat Media Eduka, perhatikan poin soal yang ditanyakan. Pada soal selain kasus terorisme juga membahas tentang integritas kejujuran. Kasus terorisme ini terjadi pada sahabat baik Anda harus mengatakan yang sebenarnya dan memberitahukan keberadaan sahabat Anda. Kasus terorisme tidak bisa dianggap remeh, karena bisa membahayakan masyarakat banyak hingga jatuhnya banyak korban. Urutan sesuai skala kepentingan adalah: Poin 5 adalah jawaban B. Poin 4 adalah jawaban A. Poin 3 adalah jawaban E. Poin 2 adalah jawaban D. Poin 1 adalah jawaban C. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2. Anda baru saja menyaksikan video kanal YouTube Sekretariat Presiden. Di dalam video tersebut, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoaks hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. B. Lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten positif. C. Menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. D. Fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. E. Menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman yang terpapar radikalisme. Pembahasan, Sobat Media Eduka, perhatikan, poin soal yang ditanyakan sebagai ASN menyikapi adanya radikalisme. Sebagai ASN perlu menjadi fungsi perekat bangsa Indonesia. Pada pilihan soal yang paling tepat dan lengkap yaitu pertama menjaga diri atau mawas diri, kedua sebagai ASN harus membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme, dan ketiga mengisi konten digital dengan konten yang positif. Urutan sesuai skala kepentingan adalah: Poin 5 adalah jawaban B. Poin 4 adalah jawaban A. Poin 3 adalah jawaban D. Poin 2 adalah jawaban E. Poin 1 adalah jawaban C. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 3. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah: A. Melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. B. Melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. C. Mengklarifikasi dan menanyakan mengapa rekan kerja tersebut tidak melakukan hormat pada bendera. D. Mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. E. Langsung menelepon pihak berwajib. Pembahasan, Sobat Media Eduka, perhatikan poin soal yang ditanyakan. Sikap Anda sebagai ASN dan sebagai rekan kerja.
sebagai ASN dan rekan kerja harus mengambil tindakan untuk memastikan, mengklarifikasi, dan melaporkan. Karena ASN wajib menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah memerangi paham radikalisme. Urutan sesuai skala kepentingan adalah: poin 5 adalah jawaban C. Poin 4 adalah jawaban B. Poin 3 adalah jawaban A. Poin 2 adalah jawaban E. Poin 1 adalah jawaban D. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 4, Menteri Agama menyatakan bahwa pemuda memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan radikalisme. Karena sasaran atau target radikalisme adalah anak muda, maka yang mesti berperan banyak dalam mencegahnya pun diharapkan dari para pemuda. Sikap apa yang harus dilakukan sebagai pemuda dalam mencegah penyebaran radikalisme? A. Mengikuti secara aktif perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan dan ancaman radikalisme. B. Menerapkan rasa kebersamaan, komunikasi yang baik dan saling menghargai antar sesama teman, serta masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam. C. Membentengi diri dari berita-berita yang tidak benar. D. Menjauhi diri dari orang-orang yang berbeda paham. E. Mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme, baik secara online maupun offline. Pembahasan, Sobat Media Eduka, perhatikan poin soal yang ditanyakan, yaitu sikap pemuda dalam menyikapi adanya radikalisme. Sebagai pemuda harus menerapkan rasa kebersamaan, komunikasi, dan saling menghargai. Walaupun memiliki latar belakang yang beragam, tetap menerapkan rasa kebersamaan, sehingga dapat memerangi paham radikalisme. Urutan sesuai skala kepentingan adalah: poin 5 adalah jawaban B. Poin 4 adalah jawaban E. Poin 3 adalah jawaban A. Poin 2 adalah jawaban C. Poin 1 adalah jawaban D. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 5, munculnya pemberitaan di media terkait dengan gencarnya gerakan terorisme di daerah Anda akhir ini membuat situasi menjadi cemas. Di lingkungan tempat Anda terdapat warga baru yang mencurigakan, mulai dari sikap yang tertutup dan sangat jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Beberapa warga khawatir jika keluarga tersebut merupakan salah satu dari anggota terlarang. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda lakukan? A. Segera melaporkan ke pihak berwajib sebelum terlambat. B. Melaporkan ke aparat desa bahwa keluarga tersebut mencurigakan. C. Mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. D. Berusaha untuk tidak mencampuri hal tersebut karena setiap orang punya hak asasi terhadap masing-masing individu. E. Mengajak warga setempat untuk tidak mencurigai keluarga tersebut dan menyarankan memikirkan kegiatan yang lebih produktif, seperti kerja bakti kebersihan lingkungan. Pembahasan, Sobat Media Eduka, perhatikan poin soal yang ditanyakan, yaitu sikap Anda ketika ada warga baru yang mencurigakan. Sebagai tetangga, Anda harus mencoba mengenalkan dan mengakrabkan diri tentu dengan mencari tahu apakah benar warga baru tersebut salah satu dari anggota terlarang. Urutan sesuai skala kepentingan adalah: poin 5 adalah jawaban C. Poin 4 adalah jawaban B. Poin 3 adalah jawaban A. Poin 2 adalah jawaban D. Poin 1 adalah jawaban E. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 6. Terjadi konflik antar suku, yaitu suku pegunungan atas dan suku pegunungan bawah pantai. Konflik ini bermula saat suku pegunungan atas sengaja membakar rumah adat milik suku bawah pantai. Mengetahui hal tersebut, suku bawah pantai sangat marah. Pertikaian antar kedua suku pun terjadi. Salah satu upaya pemerintah yang tepat untuk melerai konflik tersebut adalah: A. Memupuk kesadaran toleransi antar suku. B. Melakukan mediasi terhadap kedua suku. C. Memberikan jaminan hukum yang pasti. D. Mencegah kedua suku tersebut bertikai. E. Menangkap pelaku yang menjadi pemicu pertikaian.
Pembahasan, Sobat Media Eduka, perhatikan inti soal yang ditanyakan, upaya pemerintah dalam melerai konflik. Karena konflik sedang berlangsung, maka salah satu upaya pemerintah yang paling tepat adalah dengan melakukan mediasi terhadap kedua suku, agar kekacauan tidak semakin parah dan melebar. Urutan sesuai skala kepentingan adalah: Poin 5 adalah jawaban B. Poin 4 adalah jawaban A. Poin 3 adalah jawaban C. Poin 2 adalah jawaban D. Poin 1 adalah jawaban E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih telah menonton video dari Media Eduka. Semoga bermanfaat dan Sobat Media Eduka bisa lolos ujian CPNS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Media Eduka.